Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi naqqas sarair wa zakkad dhamair fahadal qalbal hair ila awla tariqil basair. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian online kita. Kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah yang sedang hits ya, masalah yang sedang heboh, yakni tentang bahagia. Berbicara tentang bahagia, maka kajian kita harus runut, harus runtut. Kalau kita urut dari bahagia kemudian ke atasnya, maka kita akan mendapati sebelum ada bahagia ada firqah yang namanya Babiyah. Dan kemudian Babiyah ini berasal dari firqah Syaikhiyah. Firqah Syaikhiyah ini pendirinya awalnya adalah penganut Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Imam 12. Kaum muslimin dimanapun berada, siapakah pendiri atau bibitnya ini sebenarnya dari siapa? Dalam banyak literatur disebutkan bahwa asal mula kemunculan bahaiyah ini berasal dari kemunculan Syaikhiyah. Siapa yang mendirikan Syaikhiyah? Yang mendirikan Syaikhiyah adalah Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i atau yang sering dikenal dengan nama Syekh Ahmad Al-Ihsa'i. Syekh Ahmad Al-Ihsa'i ini adalah seorang ulama yang berasal dari Saudi di wilayah timur. Kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk berguru atau menuntut ilmu di Iran. Dia mengenyam pendidikan di Karamansyah, kemudian di Karbala, kemudian di Qazwin. Kalau kita melihat latar pendidikannya atau latar belakang pendidikannya, maka tidak heran kalau kemudian Syekh Ahmad Al-Ihsa'i ini lebih condong dan lebih nyaman dengan aliran Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah. Kaum muslimin dimanapun berada, beberapa ahli ya, termasuk diantaranya adalah para orientalis mengatakan bahwa Syekh Ahmad Al-Ihsa'i atau Zainuddin Al-Ihsa'i ini termasuk ekstremis Syiah atau gulatus Syiah yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka tidak heran kalau kemudian ya, pada perkembangan berikutnya kita akan mendapati pendapat-pendapatnya sering dibumbui dengan cerita-cerita khurafat, dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, singkat cerita, setelah Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i ini menuntut ilmu, kemudian dia mendirikan sekte atau firqah ya, dengan nama Syaikhiyah. Ada 3 ajaran pokok firqah Syaikhiyah ini. Yang pertama, ajarannya adalah tentang kemuhammadan. Ia mengatakan sesungguhnya hakikat kemuhammadan telah tampak sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun penampakan kemuhammadan itu tidak jelas, tidak terang, tidak kuat. Artinya penampakan kemuhammadan atau dalam bahasa Ahlus Sunnah Nur Muhammad itu masih lemah. Nah, penampakan kemuhammadan itu makin kesini makin jelas, makin kuat. Dan mencapai puncaknya pada masa atau pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilanjutkan pada diri Imam 12, yakni Imam 12
yang dipercaya oleh orang-orang Syiah Itsna Asyariyah sebagai orang yang akan atau sebagai imam yang akan menghadirkan keadilan di muka bumi ini. Kalau kita tengok misalnya ya, nama-nama imam 12 itu, ya, maka kita akan mendapati yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua adalah Hasan bin Ali, yang ketiga adalah Husain, yang keempat adalah Ali bin Husain, yang kelima Muhammad bin Ali, kemudian yang keenam Ja'far bin Muhammad, yang ketujuh Musa bin Ja'far, yang kedelapan Ali bin Musa atau Ali bin Musa, yang kesembilan Muhammad bin Ali, yang kesepuluh Ali bin Muhammad, yang sebelas Hasan bin Ali. Nah, yang ke-12 ini adalah Mahdi atau Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Nah, kembali kepada keyakinan Syekhiyah tadi. Kemudian sepeninggal Imam 12 ini, atau Imam yang 11 karena 12-nya menghilang, kemuhammadan itu kemudian meredup. Meredup bahkan bisa dikatakan hilang selama 1000 tahun. Ya, Anda boleh percaya atau tidak ya. Selama 1000 tahun kemuhammadan itu hilang. Kemudian kemuhammadan itu muncul kembali dan hadir dalam diri Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i ini. Dan penampakannya lebih kuat, lebih jelas, lebih terang benderang, bahkan melampaui penampakannya pada diri para nabi, melampaui penampakannya pada diri Nabi Muhammad SAW dan Imam 12. Kemudian penampakan ini berlanjut ke diri Kazim Ar-Rishdi yang merupakan murid Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i, dan berlanjut ke Abu Qasim Khan. Ini keyakinan dari atau doktrin pertama dari firqah atau agama Syekhiyah. Dari prinsip yang pertama kita bisa mengetahui, bisa menyimpulkan bahwa Syekhiyah ini mengatakan bahwa Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i lebih baik daripada para nabi, bahkan lebih baik dari Nabi Muhammad SAW. Tentu ini ngawur. Tentu ini sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ya, kemudian yang kedua, doktrin dari sekte Syekhiyah adalah aliran Syekhiyah meyakini bahwa para imam 12 maksudnya, adalah materi penciptaan alam semesta. Artinya Syekhiyah berpandangan alam semesta ini diciptakan karena para imam, dan para imam ini menjadi penyebab terbesar diciptakannya semua makhluk di alam semesta ini. Kenapa demikian? Karena para imam ini bersambung langsung atau nyambung langsung dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian keyakinan ini dikembangkan. Ya, mereka meyakini para imam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan segala yang ada di alam semesta ini. Anda bisa bayangkan, imam yang sudah meninggal kemudian menjadi sebab penciptaan alam semesta, kemudian bisa menghidupkan dan mematikan makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu ajaran yang kedua, pokok dari Syekhiyah yang kedua. Ajaran pokok yang ketiga dari Syekhiyah adalah mereka meyakini bahwa di hari kebangkitan nanti yang dibangkitkan hanya ruhnya saja, bukan jasadnya. Ya. Nah, berdasarkan penelitian Dr. Muhsin Abdul Hamid, didapati bahwa klaim atau ajaran atau pokok ketiga dari Syekhiyah ini banyak didasarkan pada riwayat-riwayat yang palsu atau hadis maudhu dan cerita-cerita khurafat yang tidak masuk akal. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, singkat cerita kemudian Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i ini wafat ya, saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1827 Masehi. Ternyata haji juga ya. Kaum muslimin dimanapun berada. Nah, tadi
di awal sudah saya singgung tentang Kazim Ar-Rusydi atau Kazim Ar-Rusydi. Nah, Kazim Ar-Rusydi ini tadi disebutkan ya, sebagai orang yang kemudian mewarisi kemuhammadan yang tadinya berada pada diri Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i. Perlu kita ketahui bahwa Kazim Ar-Rusydi ini adalah murid daripada Syekh Ahmad Al-Ihsa'i atau Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i. Dia bertemu dengan Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i pada usia sekitar 26. Ya, bertemu di Yazd. Ya, kemudian berlanjut pertemuan itu sampai di Teheran. Dan akhirnya Kazim Ar-Rusydi ini berguru kepada Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i. Nah, karena Kazim ini atau Ar-Rusydi ini berguru kepada Syekh Ahmad Al-Ihsa'i, maka tentu saja pemikirannya sama dengan gurunya. Kalau kita mengenal istilah like father like son, maka ini like teacher gitu ya, like student. Jadi murid itu seperti gurunya. Dia banyak mengambil dasar pemikiran tentang Syekhiyah ya, dari Al-Ihsa'i. Nah, kita perlu pahami ya, Rusydi ini termasuk orang yang piawai sekali ya, terutama dalam hal tulis-menulis. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Dalilul Mutahayyirin. Nah, kalau kita lihat dalam buku itu, maka kita akan mendapati kesamaan antara Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i dengan Kazim Ar-Rusydi. Sama dari mananya? Sama dari kebiasaan mengambil hadis-hadis palsu ya, untuk mengokohkan atau untuk melegitimasi pemikirannya. Ya. Bahkan dia juga sering, apa istilahnya, mengarang cerita yang tidak masuk akal begitu untuk mendukung idenya. Misalnya kisah tentang pertemuan atau mimpi Syekh Ahmad Al-Ihsa'i dengan Sayyidina Hasan. Ya. Diceritakan oleh Kazim Ar-Rusydi bahwa Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i ini pernah mimpi ya, bertemu dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW, putra Ali bin Abi Thalib. Nah, saat bermimpi, Syekh Ahmad Al-Ihsa'i ini kemudian, apa istilahnya ya, ditempeli gitu ya, atau bibirnya Al-Hasan ini ditempelkan ke bibir Syekh Ahmad Al-Ihsa'i. Disebutkan di situ, air liurnya Al-Hasan itu manis, melebihi gula atau melebihi madu, wangi ya, yang lebih wangi daripada misik begitu ya. Nah, itu berdasarkan cerita Kazim Ar-Rusydi ya. Nah, saat itu dengan seketika ya, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Ihsa'i ini tiba-tiba mengambil banyak pelajaran, banyak ilmu dari Hasan dengan hanya dicium. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hal-hal yang gak masuk akal yang disampaikan oleh Kazim Ar-Rusydi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah ya, dimanapun Anda berada, ini perlu kita pahami betul ya, siapa sebenarnya sosok Kazim Ar-Rusydi ini. Dengan memahami kebiasaannya, dengan memahami gurunya, maka kita akan tahu alur pemikirannya. Nah, Ar-Rusydi ini adalah orang yang kemudian melapangkan ya, munculnya aliran atau agama atau firqah Babiyah. Ya. Jadi Ar-Rusydi inilah sebenarnya yang memicu kemunculan Babiyah yang pada perkembangan berikutnya berevolusi menjadi firqah atau agama Bahaiyah, sebagaimana yang tadi kita sebutkan di pembukaan kajian kali ini. Nah, dalam banyak kesempatan Ar-Rusydi ini ya, sering menyampaikan ajarannya kepada para pengikutnya. Dan dia selalu menyebutkan atau mempropagandakan ya, tentang kehadiran Imam Mahdi yang tidak lama lagi. Ya. Nah, bahkan dalam satu kesempatan dia juga menyampaikan bahwa Imam Mahdi itu sebenarnya sudah ada, sudah hadir, sudah hidup ya, di tengah-tengah muridnya yang saat itu sedang ikut ngaji begitu ya. Dan dia berpesan nanti bila dirinya sudah meninggal, hendaknya muridnya mencari Imam Mahdi itu
dan tidak berhenti atau tidak istirahat meskipun sesaat sampai Imam Mahdi itu ketemu. Nah, itu satu kesempatan. Nah, dalam kesempatan yang lain, Ar-Rushdi juga menyebutkan secara eksplisit, secara jelas, dan secara implisit, secara tersirat, bahwa sebenarnya imam yang ditunggu atau al-imam al-mahdi al-muntadhar atau yang imam dijanjikan al-imam al-maw'ud yang sedang dicari itu ya, sebenarnya adalah Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi atau yang dikenal dengan Ash-Shirazi, yang kemudian pada perkembangan berikutnya dia menjadi pendiri firqah atau agama Babiyah. Kaum muslimin dimanapun berada, ya. Nah, Ar-Rushdi inilah ya, orang yang menyebarkan ide bahwa Ali atau bahwa Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi adalah Imam Mahdi, dan dia pula yang mengilhami munculnya ide bab. Bab itu pintu artinya. Bab itu dalam beberapa keterangan disebutkan berasal dari pemahaman tentang hadis yang berbunyi ana madinatul ilmi, kata Rasul, aku adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya, begitu. Nah, konsep babun ini atau babiyah ini terinspirasi dari hadis itu dalam beberapa keterangan. Nah, Kazim Ar-Rushdi ini pula kemudian yang mengilhami penghapusan syariat-syariat agama terdahulu. Nah, dia sering membesarkan, sebagaimana saya sampaikan tadi, membesarkan nama Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi dan memberikan legitimasi kepadanya untuk menghapus syariat-syariat yang ada, terutama syariat Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, gagasan, propaganda, kampanye, atau apapun itu namanya, yang disampaikan oleh Ar-Rushdi ini, kemudian mendapatkan sambutan dari banyak kalangan yang memang sudah menggebu-gebu, ingin memecah belah kaum muslimin, ingin mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Nah, salah satu di antara orang yang menyambut gagasan itu ya, adalah seorang apa istilahnya diplomat begitu ya, dari Imperium Rusia. Imperium Rusia maksudnya kerajaan Rusia, karena dulu Rusia itu sebelum terjadi revolusi Bolshevik ya, adalah sebuah kerajaan atau sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh Tsar gitu ya. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh, Tsar ini kemudian dihabisi atau dibunuh oleh orang-orang yang terlibat dalam sebuah konferensi pendirian negara Yahudi yang diadakan oleh Herzl ya. Nah, itu bisa kita bahas di lain waktu. Nah, diplomat dari Imperium Rusia ini bernama Kanyes Dalkurki ya. Ini nama samarannya. Kemudian dia mengambil, atau nama aslinya, kemudian dia memilih begitu ya. Kemudian dia mengganti namanya dengan nama Islam, yakni Syekh Isa An-Nakrani. Ya. Nah, Syekh Isa An-Nakrani. Nah, diplomat Kanyes ini ya, kemudian menjadi sponsor gitu ya, memberikan dukungan kepada Kazim Ar-Rushdi. Ya. Dan kemudian Kanyes ini menjalin persahabatan dengan Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi yang pada perkembangan berikutnya dia menjadi pendiri firqah atau agama Babiyah. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, ini terungkap. Jadi affair atau hubungan antara Kanyes ya, dengan Kazim Ar-Rushdi dengan Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi terungkap pada tahun 1924 atau sampai 1925. Ketika Kanyes ini kemudian menerbitkan memoarnya di Soviet Timur. Ya,
dalam memori tersebut diceritakan bahwa suatu ketika dia berada satu majelis ya, dengan Kazim Ar-Rusydi. Lalu dia bertanya kepada Kazim Ar-Rusydi, di manakah Imam Mahdi? Kazim Ar-Rusydi menjawab, ya, apakah aku mengetahuinya? Maaf. Kemudian dia bertanya, maaf saya ulang lagi, Kaniz bertanya, di manakah Kazim Ar-Rusydi? Apakah bisa mengetahuinya? Gitu. Kemudian Kazim Ar-Rusydi menjawab, dia ada di sini. Nah, itu jawabnya. Jadi ketika Kaniz bertanya di mana Imam Mahdi, ya, Kazim Ar-Rusydi menjawab ada di sini. Nah, seketika saat itu pula Kaniz yang merupakan diplomat Imperium Rusia berpikir cepat ya, untuk kepentingan negaranya. Ya. Akhirnya dia memoles gagasan itu ya, dan berusaha untuk mewujudkan gagasan itu. Tujuannya hanya satu, yakni mencerai-beraikan persatuan umat Islam yang berada di Iran. Ya. Nah, di dalam memoir itu disebutkan bahwa Kaniz kemudian tersenyum ya, dan mulai merangkai ide bahwa Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi inilah yang dimaksudkan oleh Kazim Ar-Rusydi sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar, yakni Imam Mahdi yang ditunggu. Kita tahu kembali lagi kepada gagasan tentang Syiah Itsna Asyariyah bahwa imam ke-12 itu imam yang selalu ditunggu, yang akan menghadirkan keadilan di atas muka bumi ini, yang akan memberikan kemuliaan kepada seluruh orang Syiah. Ya. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, ya. Nah, sejak saat itu kemudian Kaniz berusaha untuk, tadi saya sampaikan, mewujudkan gagasan Kazim Ar-Rusydi, dan dengan segala cara dia memanipulasi, sekali lagi memanipulasi Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Ya. Dia selalu berusaha untuk mengangkat begitu ya semangat Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Bahkan dalam satu kesempatan ya Kaniz ini kemudian memanggil Ash-Shirazi sebagai orang yang memiliki perkara yang agung. Maksudnya wahai orang yang dijanjikan. Intinya Kaniz ini selalu menyanjung-nyanjung Ash-Shirazi. Awalnya Ash-Shirazi tidak suka dengan sanjungan itu, tapi lama-kelamaan kemudian Ash-Shirazi menikmatinya. Ya. Kenapa Kaniz melakukan itu? Tujuannya tadi, seperti saya sampaikan, memantik konflik di antara umat Islam. Ya. Nah, di samping ada Kaniz, ya, ada orang lain yang juga memanipulasi begitu, kalau boleh disebut sebagai memanipulasi ya, mendoronglah Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ya, sehingga ia semakin terperosok ke dalam kesesatannya. Ya, ketika dia sudah nyaman disebut sebagai Imam Mahdi yang ditunggu, ya, otomatis dia akan semakin terperosok. Ya. Ketika dia sudah menikmati panggilan itu, maka dia akan terperosok dalam kesesatan. Nah, laki-laki ini ya adalah seorang murid ya daripada Kazim Ar-Rusydi. Dia bernama Mullah Husain Al-Bashru'i Al-Khurasani. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, Al-Bashru'i ini adalah pentolan dari firqah Syekhiyah. Sejak awal dia mengikuti Kazim Ar-Rusydi yang merupakan penerus dari mazhab Syekhiyah. Kazim Ar-Rusydi adalah guru dari Mullah Husain Al-Bashru'i Al-Khurasani. Nah, dalam satu kesempatan, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa Kazim Ar-Rusydi ini meminta kepada murid-muridnya sepeninggalnya untuk tidak lelah mencari Imam Al-Muntazar atau Imam Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu. Nah, Mullah Husain Al-Bashru'i Al-Khurasani ini adalah orang yang sangat gigih ya, meneruskan pesan gurunya ya, dalam rangka mencari Imam Mahdi Al-Muntazar. Ya. Dalam pencarian itu kemudian dia bertemu dengan Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Sebenarnya pertemuan ini juga terjadi dalam satu majelis ya. Mungkin terjadi dalam satu majelis. Artinya Mullah Husain Al-Bashru'i Al-Khurasani ini sebenarnya sudah tahu ya,
Asy-Syirazi sejak di majelis itu. Ya. Tapi mungkin puncaknya adalah ketika Kadzim Ar-Rusydi setelah meninggal, ya, kemudian dia semakin meyakini bahwa Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi ini adalah Imam Mahdi yang dijanjikan atau yang ditunggu begitu. Ya. Nah, kemudian dalam rangka mencari, dalam rangka memanipulasi, ya, Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi ini, kemudian Mullah Husain al-Bushru'i al-Khurasani, ya, menyematkan, ya, atau memberikan julukan kepada Muhammad Asy-Syirazi sebagai Babul Bab, pintunya pintu. Ya, pintunya pintu. Dan kemudian Mullah Husain al-Bushru'i ini, atau kita panggil saja Mullah Husain, mengatakan bahwa dia beriman kepada Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi ini. Nah, dia adalah orang pertama yang beriman kepada Muhammad Asy-Syirazi. Ya. Dia adalah orang pertama yang mengimani bahwa Muhammad Asy-Syirazi ini adalah Imam Mahdi yang dijanjikan atau yang ditunggu. Nah, setelah Mullah Husain ini memberikan gelar Babul Bab, ya, pintunya pintu, begitu ya. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa pintunya pintu ini terilhami dari hadis Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Dengan demikian, secara tidak langsung, ya, Syirazi ini kemudian menjadi pintunya pintu. Pintunya pintu, artinya pintu yang mengantarkan kepada Ali, begitu ya. Ya. Nah, sejak saat itu kemudian gagasan tentang Babiyah itu sudah mulai muncul, pelan tapi pasti. Ya. Muhammad Fadil menceritakan bahwa Mullah Husain, ya, Al-Khurasani atau Al-Bushru'i tadi, pada perkembangannya berhasil mempengaruhi banyak orang, ya, dengan berbagai macam kisah-kisah khurafat, ya, sesuai dengan gurunya, ya. Dia pintar menggunakan cerita-cerita khurafat, maka muridnya pun sama. Dia juga menggunakan hal-hal yang tidak masuk akal, ya, dan menggunakan pendekatan, ya, setiap orang yang memiliki kedekatan dengannya akan diberi nama para nabi. Jadi yang dilakukan oleh Mullah Husain al-Bushru'i ini adalah mendekati setiap orang, ya, terutama orang-orang yang memiliki pengaruh, begitu. Kemudian orang-orang itu diberi nama, ya, dengan nama para nabi. Jadi kalau ada orang yang didekati namanya diganti Musa dan seterusnya. Kalau nama nabinya sudah habis diganti dengan nama para wali yang akrab, ya, di lingkungan Syiah tentunya. Kemudian Mullah Husain juga menjanjikan kekuasaan kepada mereka, ya, bila mau beriman kepada doktrinnya, dan menjanjikan surga, ya, bila mereka telah meninggal dunia. Dia juga menyeru kepada pengikutnya untuk membuka bab. Ya. Maksudnya adalah memenangkan firqah atau agama Babiyah ini. Dan yang paling fenomenal dan kontroversial adalah dia menyeru, ya, agar menyatukan semua agama yang ada, termasuk di dalamnya adalah agama Islam. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, nanti di belakang kita juga akan melihat betapa apa yang dilakukan oleh Mullah Husain ini kemudian menimbulkan pertumpahan darah, ya. Atau kita bahas sekarang, ya. Jadi akibat seruannya ini, akibat kampanyenya ini, hampir 12.000 nyawa, ya, melayang. Nah, ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah 1264 Hijriah, ya, saat Syah Iran memerangi mereka. Jadi kalau kita lihat pertempuran antara Babiyah dengan pemerintah Iran ini, maka kita akan dapati bahwa awalnya Babiyah ini memenangkan banyak wilayah, ya, terutama pada saat Syah Muhammad wafat. Namun ketika Syah Nasiruddin naik ke tampuk kekuasaan, pelan tapi pasti kemudian Babiyah ini bisa ditumpas habis oleh pemerintah Iran saat itu. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, ya,
dalam pertempuran itu kemudian Mullah Husain al-Bushrui al-Khurasani meninggal dunia. Ya, dia kena tembak di dada dan di perutnya. Saat dia terkena tembakan, dia tidak mengumumkan kepada pasukannya supaya pasukannya tidak down mentalnya. Dia tetap berada di dalam kuda atau di atas kuda. Setelah itu dia kembali ke benteng. Saat kembali ke benteng, kemudian dia terjatuh. Nah, kemudian dia berwasiat ya, agar dia berwasiat agar seluruh pengikutnya ya, mengikuti atau menaati Mullah Muhammad Ali al-Barfurushi. Ya. Kemudian Mullah Husain al-Bushrui al-Khurasani pun meninggal dunia. Kaum muslimin dimanapun berada. Nah, lalu siapakah sebenarnya Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi al-Bab atau sang pintu ini? Dikisahkan bahwa Ali Muhammad Ash-Shirazi dilahirkan di Gaza, Iran, bukan Gaza, Palestina. Di Gaza, Iran pada tahun 1235 Hijriah, yang bertepatan dengan 26 Maret 1819 Masehi. Ayahnya adalah seorang pedagang ya, dan dia ditinggalkan oleh ayahnya sejak kecil. Kemudian dia diasuh oleh pamannya yang juga seorang pedagang. Ya. Nah, selama diasuh oleh pamannya ini dia banyak belajar menulis, belajar membaca, belajar berdagang. Bahkan disebutkan dalam banyak kisah bahwa dia juga belajar tentang rumus-rumus atau simbol-simbol ilmu sihir. Dia juga belajar tentang sulap dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada salah satu murid ya dari Kazim Rushdie ya yang lewat begitu ya. Namanya adalah Jawad At-Tabatabai. Ketika dia mendapati Ali Ash-Shirazi ini seorang pemuda yang sibuk ya, mempelajari ilmu sihir, ilmu sulap ya, tentang pemikiran-pemikiran yang istilahnya tidak familiar pada zamannya, tentang sufi, tentang filsafat dan sebagainya, maka dia kemudian teringat dengan ucapan gurunya, yakni Kazim Ar-Rushdie. Ya, bahwa nanti ya, atau pada saat ini sebenarnya Imam Mahdi itu sudah hidup di tengah-tengah kita, gitu ya. Singkat cerita, kemudian Jawad At-Tabatabai ini kemudian tinggal ya bersama dengan pamannya Ali Muhammad Ash-Shirazi ini, atau Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Ya. Nah, kemudian Ash-Shirazi ini istilahnya sakit begitu ya, sakit mental begitu. Nah, karena pamannya takut ponakannya gila, ya, maka kemudian paman Ali Ash-Shirazi, paman Ali Muhammad Ash-Shirazi ini membawanya ziarah ke tempat-tempat mulia atau tempat-tempat keramat menurut orang-orang Syiah. Ya, dia dibawa ke misalnya Karbala, ya, ke Najaf, ya, dengan harapan kemudian Muhammad Ash-Shirazi ini sembuh ya dari penyakit gilanya ini atau penyakit yang berkaitan dengan mentalnya ini. Nah, singkat cerita kemudian rada sembuh dan akhirnya mereka tinggal di Karbala. Dan saat di Karbala inilah kemudian Ali Muhammad Ash-Shirazi bertemu dengan Kazim Ar-Rushdie. Ya. Dan selanjutnya kita bisa tebak. Ya. Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ini kemudian berguru kepada Kazim Ar-Rushdie. Nah, gayung pun tersambut. Kazim Ar-Rushdie sangat mencintai, sangat menyukai sosok Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ini. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, kemudian secara implisit bahkan eksplisit Kazim Ar-Rushdie mengatakan bahwa Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ya, adalah Imam Mahdi yang ditunggu. Imam Mahdi yang dijanjikan. Dijanjikan oleh siapa? Dijanjikan dalam ajaran Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imam 12. Begitu. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Saat berada di Karbala ya, dikisahkan bahwa Muhammad Ash-Shirazi ini ya, selalu mengikuti majelis Kazim Ar-Rushdie. Ya. Nah, Kazim Ar-Rushdie pun sangat kagum ya dengan ketampanan ya, dengan semangat Muhammad Ash-Shirazi. Ya. Dan tadi saya sampaikan dia pun menyampaikannya secara eksplisit. Ya.
bahwa Ali Muhammad Ash-Shirazi ini adalah Imam Mahdi, ya. Kemudian dia meminta muridnya untuk mencarinya, mendukungnya. Salah satu di antaranya yang saya sampaikan tadi adalah Mullah Husain al-Bushri al-Khurasani, membantu dengan sekuat tenaga untuk menggolkan, untuk mensukseskan gagasan yang disampaikan atau dipropagandakan oleh Kazim Ar-Rushdie, yakni bahwa sejatinya Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi adalah Imam Mahdi yang ditunggu di kalangan Syiah. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Imam atau Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ini adalah pendiri Bahabiyah. Apa sebenarnya makna Bahabiyah ini? Di Dairatul Ma'arif, ya, di Turki, ya, disebutkan bahwa kata Babiyah berasal dari bab yang mendapatkan nisbah, ya nisbah menjadi Babiyah. Nah, kata bab adalah sebuah istilah yang biasa dipakai di kalangan Syiah, ya, dan diperuntukkan kepada murid yang paling berpengaruh yang mendapatkan mandat dari sang imam. Nah, dalam Syiah Ismailiyah, kata bab adalah salah satu tingkatan imam. Jadi tingkatan imam itu disebut sebagai bab, ya. Imam 12 itu disebut sebagai bab kalau di Syiah Ismailiyah, ya. Nah, titel al-bab ini dipakai untuk orang yang berada pada level kedua, ya. Kalau di selain Syiah Ismailiyah, yakni orang yang menjadi pimpinan dari dai, ya, dalam istilah Syiah Imamiyah, ya, disebut sebagai dai-nya para dai. Ya, jadi bab itu dai-nya para dai kalau Syiah Imamiyah. Nah, dalam definisi Syiah Imamiyah disebutkan dalam Dairatul Ma'arif, ya, bahwa al-bab adalah perantara antara penganut Syiah Imamiyah, ya, dengan imam ke-12, yakni Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, ya, yang menghilang, ya. Nah, atau menghilang, nanti bisa kita bahas lebih jauh, ya, tentang Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari ini. Intinya adalah al-bab ini penghubung, begitu, ya, antara orang Syiah, ya, dengan imam ke-12 mereka. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, tadi saya sebutkan bahwa ada penerus, ya, dari Mullah Husain al-Bushri al-Khurasani, yakni Mullah Muhammad Ali al-Barfurushi, ya. Siapakah dia? Mullah Muhammad Ali al-Barfurushi adalah salah satu murid utama dari Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi, ya. Dia memiliki hubungan yang spesial dengan gurunya, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa murid dari Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi atau yang bergelar Al-Bab ini itu tidak hanya satu, dan muridnya tidak hanya laki-laki. Ada juga murid perempuannya. Salah satu murid perempuannya adalah Qurrat Aini atau Qurrah Ain, yang kemudian disebutkan dalam banyak keterangan dia memiliki hubungan dengan Mullah Muhammad Ali al-Barfurushi, dan juga memiliki hubungan dengan Yahya Subh Azal, ya. Yahya Subh Azal. Nanti kita akan bahas pelan-pelan, ya, siapakah mereka. Nah, Ustadz Ihsan Ilahi Zahir mengatakan, ya, dalam bukunya Al-Bahaiyah, ya, bahwa Muhammad Ali al-Barfurushi ini memiliki affair dengan murid perempuan Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi yang bernama Qurrah Ain. Disebutkan oleh Ustadz Ihsan Ilahi Zahir bahwa Qurrat Ain ini sangat tergila-gila kepada Muhammad Ali al-Barfurushi, ya. Dia rela mempersembahkan dirinya, hartanya, ya, yang ia miliki kepada Mullah Muhammad Ali al-Barfurushi ini. Tapi kemudian Qurrah Ain ini tidak puas dengan Mullah Muhammad Ali al-Barfurushi ini, sehingga kemudian dia berpaling kepada Yahya Subh Azal yang notabene lebih muda, jauh lebih muda dari Muhammad Ali al-Barfurushi, dan juga lebih muda dari
dirinya sendiri. Lebih muda dari Qur'ain. Ya. Nah, nanti kita bahas ketika kita membahas tentang Qur'ain ya. Nah, kita bahas dulu Mula Muhammad Ali Al-Barfushi. Ya. Nah, Mula Muhammad Ali Al-Barfushi ini disebutkan sebagai apa istilahnya anak hasil zina begitu ya. Dia kemudian diasuh ya oleh ayahnya. Jadi ceritanya ibunya itu menikah dengan ayahnya ya. Baru 6 bulan sudah melahirkan dirinya begitu. Sudah melahirkan Muhammad Ali Al-Barfushi ini. Sehingga kemudian dia merasa seperti Nabi Isa. Dan kemudian dia menjuluki dirinya sebagai Al-Quddus. Karena ibunya itu seperti ibunya Nabi Musa. Melahirkan tanpa ayah begitu ya. Apakah kita percaya dengan kisah itu? Apakah kita percaya bahwa ada orang selain Sayyidah Maryam yang melahirkan tanpa seorang suami atau tanpa seorang bapak? Anda bisa jawab dengan hati Anda. Nah, seperti itulah sebenarnya ya asal mula dari Mula Muhammad Ali Al-Barfushi ini. Ya. Nah, meskipun Mula Muhammad Ali Al-Barfushi ini tidak berasal dari kalangan terpandang di agama Syiah atau di kalangan Syiah, tapi dia mendapatkan kesempatan untuk belajar di beberapa sekolah, ya, beberapa lembaga pendidikan, beberapa majelis yang di-handle oleh sekte Syekhiyah. Ya. Karena kesempatan belajar inilah kemudian dia menjadi orang yang terpandang, ya, khususnya di kalangan Babiyah, ya, pada masa kemunculan Babiyah nanti. Nah, saat pemerintahan Syah Nasiruddin hendak menumpas Babiyah, ya, singkat cerita kemudian Mula Muhammad Ali Al-Barfushi ini menjadi tokoh di Babiyah, begitu. Nah, karena kemudian Babiyah ini menimbulkan keonaran, menimbulkan huru-hara, begitu ya. Nah, maka kemudian ditumpas. Ya. Nah, dia mampu menahan gempuran pasukan Syah Nasiruddin. Ya. Namun akhirnya tetap dapat dikalahkan ya. Dan dikisahkan di situ karena terdesak kemudian Mula Muhammad Ali Al-Barfushi ini mundur sampai ke sebuah desa yang bernama Farad. Ya. Saat sampai di desa itu bukan seluruh ya, hampir seluruh penduduk desanya dibantai. Yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, ya, semuanya dibantai olehnya. Ya. Dan akhirnya dia berada dalam sebuah benteng ya, yang bernama Benteng Makir. Ya. Di dalamnya terdapat Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Ya. Bertahan di sana. Ya. Nah, intinya adalah kemudian Mula Muhammad Ash-Shirazi ini, intinya adalah Mula Muhammad Ali Al-Barfushi ini ya akhirnya dapat ditangkap ya, dapat dibinasakan begitu ya beserta pasukannya oleh Syah Nasiruddin. Setelah dikepung selama berhari-hari ya, setelah dikepung cukup lama ya, akhirnya dia menyerah. Saat menyerah itu kemudian dia ingin mendapatkan perlindungan, ingin negosiasi ya, dengan salah satu pimpinan pasukan yang dikirim oleh Syah Nasiruddin. Ya, pimpinan itu bernama Syekh Sulaiman Khan ya, Al-Afshar. Ya. Setelah itu dia berhasil melakukan negosiasi dengan komandan itu. Ya, dia minta perlindungan, artinya tidak ingin dia dibantai atau diserbu atau dibinasakan saat itu. Nah, kemudian Sulaiman Khan Al-Afshar ya, ini pun melindunginya. Tapi bukan untuk melindungi selamanya, artinya Sulaiman Khan Al-Afshar ini menangkapnya secara baik-baik. Kemudian diadakanlah satu majelis ya perundingan. Ya, semua penganut Babiyah, ya, ini ceritanya langsung ke belakang ya. Semua penganut Babiyah ini kemudian diminta untuk bertaubat. Banyak yang bertobat dan kembali memeluk agama Islam. Namun banyak pula yang kemudian tetap murtad dan dibunuh. Begitu. Adapun Mula Muhammad Ali Al-Barfushi
tidak diadili oleh pemerintah Shah Nasruddin secara langsung, tapi dia dikembalikan ke daerahnya. Ya, para ulama di sana mengadakan mahkamah atau peradilan untuk menentukan nasib Mullah Muhammad Ali al-Barafrushi. Dan para ulama di sana kemudian sepakat untuk memberikan hukuman mati ya, kepada Mullah Muhammad Ali al-Barafrushi. Karena kejahatan yang dia lakukan sangat serius. Ya, mulai dari menentang pemerintah, kemudian pembantaian dan sebagainya. Membuat huru hara di tengah masyarakat Iran dan seterusnya. Maka para ulama memutuskan dan menetapkan hukuman mati untuk Muhammad Ali al-Barafrushi. Kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita bicara tentang Babiyah, maka kita tidak bisa lepas dari konferensi yang cukup terkenal atau muktamar yang cukup terkenal di Badshah. Ya. Jadi ceritanya ketika Babiyah ini akan dihabisi atau akan dibumi hanguskan oleh pemerintah Shah Nasruddin, ya, mereka terkempung atau terpojok di benteng Makir. Kemudian para pengikutnya sepakat ya untuk menghelat pertemuan di tengah gurun bernama Badshah, ya, yang terletak di sungai Shahrun, ya, atau Syahirun, yaitu sebuah sungai yang terletak antara Mazandaran dan Khorasan. Ya. Nah, saat konferensi ini dihelat, ya, konferensi ini dihadiri oleh banyak orang, ya, tapi kemudian dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah majelis khusus, yang kedua adalah majelis umum. Ya. Nah, di antara pemimpin yang hadir, ya, itu adalah Husain al-Bashrui atau Mullah Husain al-Bashrui yang bergelar Babul Bab, yang kemudian gelarnya nanti diambil alih oleh Muhammad Ali al-Bashrui. Ya. Hadir pula Mullah Muhammad Ali al-Barafrushi, bukan Bashrui ya, Muhammad Ali al-Barafrushi yang bergelar Al-Quddus. Hadir pula Qurrah Ain, ya, putri dari Mullah Saleh al-Qazwaini yang bergelar At-Tahirah atau perempuan yang suci atau sang perawan begitu. Maaf, saya ralat, bukan sang perawan tapi perempuan yang suci. Hadir pula Mirza Hussein Ali al-Mazandarani yang kemudian dikenal sebagai Baha. Ya. Ini Mirza Hussein Ali al-Mazandarani ini kemudian menjadi penerus dari Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi yang di masa depan dia akan mendirikan agama yang bernama Bahaiyah yang sekarang heboh di tengah-tengah kita ya. Nah, kemudian hadir juga Mirza Yahya ya, yang bergelar Subhazal. Nah, pada konferensi tersebut ya, seperti saya sampaikan tadi dibagi menjadi dua ya. Majelis pertama dihadiri oleh para pembesar. Kemudian di dalam konferensi yang kedua itu dihadiri oleh semua orang. Semua orang boleh hadir, semua orang boleh berpartisipasi. Nah, khusus di majelis yang pertama, mereka merancang sebuah strategi ya, dalam rangka bisa bertahan dari gempuran Shah Nasruddin. Ya. Mereka berencana akan mengirimkan utusan ke seluruh pelosok Iran. Mereka diminta untuk mengajak seluruh keluarganya ya, untuk berkunjung ke benteng Makir. Tentu ini adalah sebuah gerakan politik ya. Maksudnya adalah ketika banyak pengikut yang sudah datang, ya, dia bisa meminta kepada Shah Nasruddin ya untuk membebaskan Muhammad Ash-Shirazi ini. Nah, rencana berikutnya apabila permintaan pembebasan Muhammad Ash-Shirazi ini tidak dikabulkan oleh Shah Nasruddin, maka mereka berencana melakukan perlawanan fisik. Nah, itu rencana mereka ya. Namun kemudian terjadilah apa yang terjadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang Babiyah, maka tidak lengkap kalau misalnya kita tidak membicarakan tentang Qurrah Ain. Ya, salah satu dari murid Muhammad Ash-Shirazi ya. Salah satu dari murid Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi yang perempuan. Meskipun dia perempuan tapi dia memiliki kekuasaannya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, diceritakan di dalam banyak keterangan seperti saya sebutkan tadi, dia memiliki affair, ya, dia memiliki hubungan ya,
dengan Mula Muhammad Ali al-Barfurushi. Ya. Dikisahkan juga ya dia memiliki hasrat begitu ya kepada para pemuda ya, dan khususnya Mirza Yahya Subuh Azal begitu. Dan Qurra Ain ini kemudian memiliki pengaruh yang luar biasa di agama Babiyah. Pada konferensi Batsyat misalnya, dia sempat menyampaikan pidato yang sangat kontroversial, yang sifatnya penghasutannya. Dia menyampaikan, ya, saya bacakan di sini ya, tentang penghapusan syariat Islam, tentang penghapusan hijab, dan lain-lain. Ya. Nah, pidatonya ini awalnya ditentang oleh para pengikut Babiyah begitu. Ya. Qurra Ain ini kemudian dibela ya, oleh Mirza Husain Ali al-Mazandarani ya, yang pada giliran berikutnya ya, dia akan mendirikan agama Bahaiyah di masa yang akan datang ya. Singkat cerita kemudian Mirza Husain Ali al-Mazandarani yang akan mendirikan Bahaiyah ini mendapatkan tempat ya di hati Qurra Ain ya. Nah, menurut Dr. Muhsin Abdul Hamid ada beberapa hal ya yang sifatnya kontroversial dari Qurra Ain ini. Yang pertama adalah Qurra Ain mengatakan bahwa setiap perempuan boleh memiliki 9 suami. Ini ajaran poliandri ya. Poliandri itu adalah perempuan boleh memiliki lebih dari satu suami. Kalau poligami itu adalah laki-laki boleh memiliki lebih dari satu istri. Begitu. Kemudian yang kedua, kata Dr. Muhsin Abdul Hamid, ya, Qurra Ain ini hampir sering berdandan laksana pengantin. Kemudian dia sering mengundang para laki-laki ya, ke kamarnya yang sudah dihias oleh dirinya sendiri sedemikian rupa. Saat para laki-laki itu sudah kumpul di kamarnya, kemudian dinasehati. Ya, ini adalah modus hubungan seksual berbalut memberikan nasihat keagamaan. Dan yang ketiga adalah semua pengikut Babiyah boleh mencium bibirnya. Ini adalah pendapat atau hal yang kontroversial dari Qurra Ain. Boleh mencium bibirnya dan meletakkan wajah mereka di dadanya. Anda bisa bayangkan. Kemudian yang keempat adalah saat ia diminta untuk bertaubat sebelum dihukum mati, dia menolak untuk bertaubat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, itulah kisah tentang Qurra Ain. Nah, yang terakhir adalah sosok Al-Bab. Muhammad Ash-Shirazi ini berasal dari Shiraz. Nah, kitab utama yang ditulis oleh Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi adalah kitab Al-Bayan. Kitab ini kemudian menjadi kitab suci dari agama Babiyah. Ya. Apa saja sih gagasan Ash-Shirazi? Apa saja gagasan dalam agama Babiyah yang didirikan oleh Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ini? Yang pertama disebutkan di dalam kitab Al-Bayan. Gagasan Ash-Shirazi sangat nampak jelas ya. Ketika dikutip oleh Al-Baha, yakni muridnya ya, dalam kitab Al-Iqan ya, ia mengatakan pada masa Isa ada Injil, pada masa Musa ada Taurat, pada masa Muhammad SAW ya, ada Al-Quran. Nah, pada masa sekarang yakni masanya Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi ya, ada Al-Bayan. Al-Bayan itu adalah kitab suci agama Babiyah. Kemudian di dalam Al-Bayan, Ash-Shirazi juga mengatakan bahwa kitab Al-Bayan telah turun. Saya bacakan kutipannya dari kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan telah turun, lalu aku jadikan kitab ini sebagai hujjah bagi kita atau bagi kami atas semua alam semesta. Isinya tidak dapat ditandingi oleh ayat-ayat Allah. Katakan kalian tidak mampu menandingi satu ayat pun. Di dalamnya tidak ada yang sepadan dengannya, apapun yang pernah kalian klaim. Di dalamnya tidak ada yang dapat ditandingi oleh perkataan-perkataan orang Persia. Kalian dalam satu kitab akan diatur. Dengan satu kitab kalian akan diatur.
Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ucapan Syirazi ini ya di dalam kitab sucinya yang bernama Al-Bayan seakan ingin menegaskan bahwa kitab Al-Bayan ini lebih unggul dari semua literatur yang pernah ada, bahkan lebih unggul dari kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan semua kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita teliti, ya disebutkan dalam buku Al-Bahaiyah bahwa uslub yang dipakai di dalam kitab Al-Bayan ini sangat sangat lemah ya, sangat tidak menunjukkan keintelektualan Muhammad Asy-Syirazi. Kenapa demikian? Karena banyak sekali uslub-uslub itu adalah tatanan bahasa Arab. Karena banyak sekali uslubnya itu menunjukkan kebodohannya, menunjukkan kesederhanaannya, menunjukkan keluguannya. Ya, ini bisa kita lihat ya di kitab Al-Bayan. Nah, lucunya adalah para pengikutnya kemudian memahaminya secara keliru. Mereka memahami bahwa khutbah ya, atau tulisan atau risalah Asy-Syirazi yang bergelar Al-Bab ya, itu sebagai sesuatu yang istimewa. Nah, celakanya ya, Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi ini tidak begitu pandai, tidak mahir ya dalam bahasa Arab. Ya. Akhirnya nampaklah kebodohannya. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebohongan Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi yang berasal dari Syiraz ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihim liyubayyina lahum." Dan tidaklah kami utus rasul ya, kecuali dengan bahasa kaumnya ya, untuk menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asy-Syirazi ini bahasa Arabnya atau bahasa kaumnya bahasa Arab. Dia sendiri awalnya adalah bahasa Persia. Maka tidak heran kalau kemudian dia mengalami banyak kesulitan ya. Dan uslubnya di dalam kitab Al-Bayan itu kemudian menegaskan bahwa apa yang ada di kitab Al-Bayan itu adalah tulisannya sendiri, bukan firman Tuhan. Nah, masih banyak lagi ya kesumiran dari kitab Al-Bayan ini. Kemudian misal kita lihat ya, hal lucu lain ya, adalah saat ia menjelaskan makna surat Yusuf. Ya, di dalam surat Yusuf surat 4 kan Allah berfirman ya, melalui lisan Nabi Yusuf, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara." Ya, dan seterusnya li sajidin. Maka Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi ini ya mentakwil ayat ini dan mengatakan bahwa ya Husain itu berkata kepada Ali, "Wahai bapakku Ali, aku melihat bla 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 seperti yang ada di ayat 4 surat Yusuf itu." Ya. Singkat cerita adalah Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi ini ingin mengatakan ya, dan ingin menegaskan bahwa Al-Bayan itu lebih baik daripada Al-Quran. Kaum muslimin dimanapun berada, kita percepat ya. Lalu apa sih akidah Babiyah? Ya. Rincian akidah Babiyah itu seperti apa? Yang pertama, Ali Muhammad Asy-Syirazi meyakini bahwa sesungguhnya hakikat ketuhanan tertinggi telah merasuk ke dalam dirinya secara material dan secara jasmani. Artinya, secara tidak langsung ia ingin mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dirinya adalah Allah. Makanya kemudian ada yang menyebutnya sebagai penganut hululiyah. Kemudian yang kedua, akidah Babiyah adalah Babiyah meyakini bahwa Al-Bab, dalam hal ini adalah Mirza Ali Muhammad Asy-Syirazi, adalah inti dan hakikat Nabi dan Rasul. Bahkan ia adalah orang yang dengan penampakan hakikat ketuhanan paling sempurna. Ya. Disebutkan ya, oleh Al-Bab
dalam hal ini adalah Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi dalam Al-Bayan. Ya. Dia berkata, dulu pada zaman Nuh, kata Muhammad Ash-Shirazi, aku adalah Nuh. Pada zaman Ibrahim, aku adalah Ibrahim. Pada zaman Musa, aku adalah Musa. Pada zaman Muhammad, aku adalah Muhammad. Pada zaman Ali, sebelumnya aku Nabil. Siapa Nabil ini? Nabil ini adalah panggilan yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang Syiah. Intinya secara tidak langsung dia meyakini konsep reinkarnasi, konsep titisan dan seterusnya. Tadi disebutkan di awal oleh saya bahwa bermacam-macamnya nabi hakikatnya cuma satu, kata mereka ya, seperti saya sebutkan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, Ash-Shirazi menyebutkan dirinya sebagai penghapus semua syariat, ya, termasuk di dalamnya syariat yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ya. Dia mengatakan bahwa siapapun yang memeluk agamanya, yakni agama Babiyah atau Firqah Babiyah, ya, dan melaksanakan hukumnya, maka dia berada dalam jalan kebenaran. Dan siapa yang menolak Babiyah, dia berada di dalam kesesatan. Itu menurut Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Kemudian akidah yang keempat ya, adalah dia mengatakan bahwa dirinya ibarat cermin melihat Tuhan atau melihat Allah. Artinya saat melihat dirinya sejatinya orang itu melihat Allah. Nah, ini akidah yang menyimpang ya. Yang kelima, ya, pelan tapi pasti ajaran dan gagasannya semakin menggila, dia semakin berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau kita lihat evolusinya, awalnya Imam Mahdi, kemudian naik lagi menjadi Nabi, kemudian naik lagi menjadi Tuhan. Itulah akidah Babiyah. Kemudian terkait hal-hal yang sifatnya sam'iyat. Sam'iyat itu adalah hal yang tidak bisa kita pahami kecuali kita mengandalkan firman yang kita dengar dari Allah melalui Nabi Muhammad. Ya. Seperti hari kiamat, hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dan seterusnya. Ya. Nah, dia mengatakan, ya, dan hari pada di mana Allah menampakkan penampakan ilahiyah adalah hari yang sama dengan hari kebangkitan dan hari semuanya dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kubur. Jadi tidak memiliki konsep yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sam'iyat. Kenapa demikian? Karena memang dia bukanlah seorang nabi. Karena dia bukan orang yang mendapat firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya terkait surga. Ya, dia berpendapat bahwa surga neraka itu adalah majaz. Ya, surga adalah majaz untuk orang yang beriman kepadanya, yakni kepada Muhammad Ash-Shirazi. Neraka adalah majaz untuk orang yang tidak beriman kepada Muhammad Ash-Shirazi ini. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana dengan syariatnya? Nah, karena dari awal Babiyah ini memproklamirkan diri sebagai agama, ya, awalnya sebagai aliran kemudian menjadi agama, maka sudah pasti dia memiliki syariat. Ya. Nah, tentu saja syariatnya ini banyak berisi tentang kebohongan. Ya, misalnya, ini contoh saja, Al-Bab menetapkan sholat 2 rakaat di pagi hari, lalu 2 sholat untuk Al-Bab, ya, yakni sholat jenazah, dan sholat Al-Wad'i, yakni sholat sesudah melahirkan. Ya. Maksud sholat Al-Wad'i adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah dikaruniai anak membaca 5 takbir setelah bayinya lahir. Setiap selesai 1 takbir wajib membaca beberapa teks buatan Al-Bab. Setelah takbir pertama membaca kullin mu'minun. Ya. Seperti itu. Kemudian takbir kedua ada bacaan lagi dan seterusnya. Kemudian terkait sholat, ya, sholat itu cuma sekali, tapi azannya 5 kali. Ya. Azannya juga tidak sama seperti kita. Ya. Azannya cuma mengucapkan la ilaha illallah ya, 19 kali. Kemudian azan kedua juga sama, mengucapkan la ilaha illallah 19 kali, diakhiri dengan Allahu a'lam. Takbir ketiga, azan ketiga, mengucapkan la ilaha illallah 19 kali, diakhiri dengan Allahu Akbar. Azan kelima juga sama, ya, mengucapkan la ilaha illallah 19 kali, diakhiri dengan Allahu Amlak. Kemudian
Azan ke 5 sama mengucapkan la ilaha illallah dan diakhiri dengan Allahu aslat 19 kali. Azan ini dilakukan pagi, siang, dan malam. Ya. Kemudian tata cara sholat jenazah juga berbeda. Kalau di kalangan umat Islam sholat jenazah itu 4 takbir. Kalau di Babiyah takbirnya 6 kali. Kemudian setelah takbir selalu ada bacaan khusus ya, sebanyak 19 kali. Ya. Kemudian Al-Bab juga membatalkan syariat salat berjamaah. Ya. Al-Bab juga mengizinkan perempuan salat tanpa mengenakan hijab. Ini syariatnya. Bagaimana dengan zakat? Menurut agama Babiyah, zakat itu nisabnya adalah 541 miskol emas, ya, atau yang sepadan dengan 541 miskol emas. Ya. Tahunnya, haulnya mengikuti penanggalan Babiyah. Penanggalan Babiyah itu ada 19 bulan, setiap bulan ada 19 hari, ya, kalau dia total 361 hari. Kurang 5 itu adalah hari khusus untuk Bab, begitu. Nah, zakat itu diberikan kepada Al-Bab, yakni Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Ya. Setelah itu diberikan kepada siapa? Kepada Majelis Babiyah, ya, yang terdiri dari atau yang beranggotakan 19 ya orang. Ya. Kemudian puasa, ya. Puasa hanya dilakukan 1 bulan, di mana 1 bulan itu dalam penanggalan mereka adalah 19 hari. Kemudian hari raya mereka adalah hari raya Ar-Ridwan, ya, pada tanggal 21 Maret, ya, bertepatan dengan awal musim semi, ya, disebut dengan hari raya Nairuz. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang puasa wajib mengucapkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat, huwa di sini bukan kembali ke Allah, tapi kepada Ash-Shirazi. Ya. Nah, kemudian Al-Bab, yakni Muhammad Ash-Shirazi juga mengizinkan penganut Babiyah untuk melakukan pesta dan hal yang nggak berguna 5 hari sebelum pelaksanaan puasa, dan disebut dengan al-khamsah al-mubahah. Ya, lalu syariat puasa sudah wajib bagi anak yang usianya sudah 11 tahun. Dan ketika sudah 42 tahun, puasa tidak lagi wajib. Ya, itu syariat puasanya. Bagaimana dengan haji? Haji dalam agama Babiyah, ya, dilakukan dengan cara tawaf atau berkeliling atau berkunjung ke rumah Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Ya. Dan haji ini hanya wajib bagi laki-laki. Perempuan tidak wajib haji, tidak wajib melakukan haji, kecuali perempuan dari Syiraz. Ya. Mereka wajib tawaf pada malam hari. Haji tidak dapat digantikan oleh orang lain. Artinya tidak ada badal untuk pelaksanaan haji. Nah, yang berikutnya adalah haji itu tidak ditetapkan waktunya. Artinya haji itu dalam agama Babiyah bisa dilaksanakan kapanpun. Ya. Dan kemudian mengunjungi rumah Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi. Dan juga dianggap haji juga apabila jamaahnya ini, jamaah haji Babiyah ini mengunjungi majelis atau anggota majelis Babiyah yang jumlahnya 18-19 orang yang saya sebutkan tadi. Nah, kaum muslimin dimanapun berada, dari paparan yang saya sampaikan tadi kita bisa memahami bahwa firqah Babiyah, ya, berasal dari firqah Syekhiyah. Ajaran firqah Babiyah berbeda jauh dengan ajaran Islam. Sangat bertolak belakang dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jauh antara bumi dan langit. Makanya kemudian kita bisa mengatakan bahwa Babiyah ini adalah agama Babiyah. Dia bukan bagian daripada agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di jalannya yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun, membimbing anak-anak dan keturunan kita di jalannya, tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.